Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman-teman semua? Gimana nih liburannya? Alhamdulillah baik, Bu. Habis ada liburan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. liburannya di rumah aja. Iya. Ya, sama Bu Ririn juga di rumah aja kok. Ya, takut ya keluar ya? Lebih baik di rumah aja. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Hari ini kita udah mulai belajar lagi setelah kemarin kita libur berapa hari? 1 pekan ya? 1 pekan kita nggak belajar ya, alhamdulillah bisa istirahat ya. Iya, Bu. Sekarang karena kita udah mulai lagi, berarti kita harus lebih semangat. Oke, semangat. Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita membaca doa dulu. Sikap berdoa. Angkat kepala, ditundukkan, Matanya dipejamkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya perkataanku lebih dimengerti. Amin. Oke, teman-teman. LK-nya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Ya, oke. Hari ini kita belajar masuk di tema 4 ya. Kemarin tema 3 kita sudah selesai sampai PH. Berarti hari ini kita tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Ya, subtema 1 dan 2 hari ini ya, hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Oke, untuk materi PPKN yaitu tentang sikap persatuan. Ayo, ada yang tahu nggak sikap persatuan itu apa? Ada yang tahu atau tidak? Enggak. Oke, sebelum kita masuk Bu Ririn jelaskan, Bu Ririn mute dulu ya supaya lebih tertib. Oke. Ya. Oke, nih kita sambil lihat materinya ya. Bismillah, mudah-mudahan materinya bisa dibuka. Ada? Belum, Bu. Belum? Oke, Belum, tunggu Bu. ya. Loading. Masih loading, Bu. Masih loading, Bu. Masih lama. Oh ya. Masih lama, Bu, kayaknya. Ya, sambil gambarnya nunggu muncul, Bu Ririn sambil jelaskan ya. Iya, Bu. Sikap yang harus dimiliki, ya, sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Ayo, supaya kita di sekolah itu rukun sama teman-temannya, kita harus bagaimana?
Nah, aku mau. Mau ber. Oke, teman-teman dengar nggak suaranya? Tadi ngilang ya? Masih, Bu. Kedengaran. Kedengeran? Tapi masih loading. Iya, masih loading nih. Tunggu ya. Ini udah mulai keluar. Belum, Bu. Di saya belum. Ya, tunggu ya. Iya, Bu. Ya, sikap yang harus dimiliki agar Udah. tercipta persatuan itu, ya kalian harus bagaimana? Ayo, sebutkan. 1. Bermain bersama. Ya, nanti kalau kita sudah mulai sekolah harus bermain bersama. Sama. Terus apa lagi? Tidak mencela teman. Ya, tidak mencela teman. Contohnya bagaimana? Mau berbagi. Ya, mau berbagi. Kalau tidak mencela teman itu maksudnya bagaimana ya? Tidak memilih-milih teman. Iya, tidak pilih-pilih teman. Tidak misalnya mencela teman itu. Contoh, temannya sedang menggambar. Kamu bilang, ih gambar kamu jelek. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya mencela. Lah. Ya, jadi harus berbicara yang sopan ya. Bahasanya yang baik, tidak boleh kasar. Udah muncul belum? Sudah. Oh, sudah Sudah, ya. Bu. Kirain malah nggak ada nih. Oke. Waalaikumsalam. Iya. Iya, tidak apa-apa. Terus apa lagi? Saling menghargai, ya. Saling menghargai sama teman, ya. Nggak boleh pilih-pilih teman. Jika temannya sedang berbicara, kita dengarkan dulu. Nanti kalau misalkan temannya sudah selesai, kita jawab. Jadi nggak boleh, misalnya temannya lagi bicara, kita sela, ya. Kita potong pembicaraannya. Nah, itu tidak baik, ya. Oke? Nanti Iya, Bu. memunculkan pertengkaran. Iya. Dan berbicaranya juga harus baik, nggak boleh sopan lagi, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh bicaranya judes atau angkuh. Ya, nanti temannya, aku males main sama, misalnya sama si A, sama si B. Habis bicaranya suka kasar atau suka nyuruh-nyuruh. Ya, jadi bermainnya harus baik, saling menghargai, saling menghormati. Dan pada saat bermain tidak boleh apa? Curang. Tidak boleh curang. Ya. Nanti mudah-mudahan pada saat kalian masuk, insya Allah pasti pada rukun ya. Amin. Iya. Oke, nanti, nah itu sikap yang harus kita miliki ya pada saat kita di sekolah agar tercipta suasana yang rukun ya. Tadi mau berbagi, bermain bersama, berbicara yang sopan. Nah itu juga sama dengan di rumah ya. Harus diterapkan di rumah juga, bukan hanya di sekolah. Di rumah juga harus mau berbagi sama adik atau sama kakak, sama ayah, sama bunda, ya bermain bersama yang rukun, berbicaranya juga harus sopan, ya. Oke? Ya, karena sekarang kan belajarnya di rumah, jadi bu guru rumahnya siapa? Bu guru rumahnya ayah atau bunda kan? Ya, jadi kalian harus nurut ya, harus bicaranya yang baik. Harus menghormati dan menghargai ayah dan bunda atau kakak ya. Oke, lanjut ya.
Ya, Bu. Ya, nanti tugas PPKN-nya yaitu tulislah kegiatan yang dilakukan bersama-sama di rumah. Kalian di rumah ngapain aja? Ya, kegiatan apa yang sering kalian lakukan bersama keluarga? Ya. Kenapa? Ya, Bu. Iya. Ya, nanti tulis 5 kegiatan. Contohnya, misalnya kegiatan memasak bersama Bunda, misalnya membaca buku bersama adik, atau yang lainnya. Ya, paham? Bu. Oke, itu baru PPKN ya. Ya, Bu. Nah, lagi tadi di rumah. Nah, yang kedua, tuliskan sikap yang harus dimiliki yang dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Yang tadi kita sebutkan ya, yang ada di materi. Jadi PPKN soalnya ada 10. Yang 5 soal kegiatan yang sering kalian lakukan di rumah. Yang 5-nya lagi yaitu sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Paham? Paham, Bu. Nah, tulisannya jangan lupa yang rapih ya, yang bisa dibaca ya. Iya, Bu. Ya, terutama spasi. Spasinya nih jangan terlalu dekat. Nanti kalau tulisannya nggak jelas, kalau jawabannya benar, tapi Bu Ririn bacanya nggak jelas, nanti bisa disalahkan. Oke, lanjut di materi bahasa Indonesia ya. Materi bahasa Indonesia tentang rumah sehat. Ayo, ada yang tahu rumah sehat itu ciri-cirinya apa aja? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Ri? Saya, Bu. Rumah Saya sehat ciri-cirinya pegang apa? paman. Apa? Rumah berarti udara di rumah terasa segar. Iya, udara di rumah terasa segar. Ada Banyak jendelanya. tumbuhan. Iya, bagus. Banyak tumbuhan atau tanamannya. Terus apa lagi? Banyak tumbuhan sama sampah tidak berserakan. Iya, yo, suka buang sampah nggak di rumah? Tidak sampah. Iya, nggak pernah buang sampah sembarangan kan? Ya, ada nggak yang buang sampah habis makan permen, sampahnya dibuang di lantai? Ada? Bu, biasanya adik saya, Bu. Iya, kalau adiknya masih kecil masih dimaklum, tapi kakaknya harus memberitahu. Ya. Iya, jadi kakaknya harus kasih tahu ya. Misalnya, adik, ayo belajar buang sampah pada tempatnya ya. Iya, nggak boleh kakaknya marah-marah. Adik, buang sampah sana ke tempat sampah. Kalau bicaranya teriak-teriak, adiknya jadi takut. Jadi bicaranya harus lembut. Sambil ngajarin adiknya, adik, ayo kita belajar buang sampah ke tempat sampah yuk. Nanti adiknya jadi nurut deh ya. Ya enggak? Adik gendis. Gendis suka diajarin enggak sama kakak Kinansa? Oke, satu ya. Tadi apa? Rumahnya harus bersih. Harus bersih itu contohnya harus disapu, harus dipel, ya. Terus yang kedua udara di rumah terasa segar. Ya. Misalnya pagi-pagi bangun tidur jendelanya dibuka supaya udaranya masuk jadi segar, ya. Iya. Terus jendelanya dibukain juga pintu ya biar rumahnya terasa segar, tidak pengap, ya. Terus yang ketiga sampahnya tidak berserakan. Nah, ini tadi Bu Riri udah.
sampahnya tidak berserakan dan banyak tumbuhan ya. Di rumahnya punya banyak tumbuhan nggak? Banyak tanaman? Ya, kalaupun tidak banyak, satu juga tidak apa-apa. Yang penting ada tumbuhan. Apalagi kalau di rumahnya punya pohon. Ada yang punya pohon? Iya, Danis ada pohon. Ada pohon mangga atau pohon jambu. Ya, pohon apa saja. Saya Supaya, pohon jambu, Bu. iya, supaya rumahnya jadi rindang. Ya. Saya pohon mangga, Bu. Saya pohon. Nanti kalau panen bawa ke sekolah ya buahnya ya. Bercanda. Ya, terus nah, selain ada rumah sehat, ada juga rumah yang tidak sehat. Ayo, contohnya kalau rumah tidak sehat, rumahnya tidak bersih. Tidak bersih itu berarti rumahnya apa? Banyak sampah berserakan. Iya. Udara terasa menyesakkan ya karena pengap. Jadi kalau kalian selalu tutup pintu, jendelanya selalu tutup, kira-kira pengap nggak? Jadi misalnya kalau pagi itu udaranya kan bagus ya, jadi dibukain, jadi supaya ada sejuk ke dalam rumahnya. Jadi nanti kalau siang kalau panas boleh tutup lagi. Yang penting pagi-pagi kita udah menghirup udara yang segar. Nah, nih kalau nggak pernah nyapu, ada yang nggak pernah nyapu, berarti rumahnya kotor. Pada bisa nyapu kan? Bisa kan? Ngepel bisa nggak? Aku bisa. Alhamdulillah. Kinan suka nyapu, Kinan? Kinan suka nyapu nggak? Iya, harusnya sering di rumah jadi rajin bantu bunda ya. Oke? Ya. Banyak sampah yang berserakan. Jadi kalau rumahnya banyak sampah berarti termasuk rumahnya yang tidak sehat. Ya. Jadi supaya kalian jauh dari penyakit, maka harus menjaga kebersihan. Ya? Paham? Ya. Karena sekarang kan banyak penyakit ya, jadi kita juga harus rajin membersihkan rumah ya, supaya kita terhindar dari penyakit. Dan jangan lupa selalu apa? Selalu cuci tangan. Ya. Nah, pagi kalau di rumahnya misalnya gersang, tidak ada pohon, tidak ada tumbuhan. Nah, itu berarti termasuk rumah yang tidak sehat. Nah, kalau Bu, aku belum ada pohon, nggak apa-apa. Misalnya nanam-nanam tomat atau cabai itu kan gampang kan? Iya, Bu. Ya, tinggal ditabur, disiram, nanti jadi tumbuhan. Rumahnya jadi sejuk deh ya. Jadi hijau. Paham? Paham. Iya, nanti LK-nya di sini ada 5 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Nah, ada 6 pertanyaan itu. Hanya ada 1 soal. Sebutkan. Jadi ada 6 baris untuk menulis jawaban. 3 jawaban ciri rumah sehat. 3 jawabannya ciri rumah yang tidak sehat. Paham? Paham, Bu. Oke, itu ya. Terus nanti kita juga akan membuat kalimat. Ayo, ada yang bisa nggak membuat kalimat?
Contoh misalnya dari kalimat belajar. Ada yang bisa dari kata belajar? Belajar, Bu. Mari kita belajar ibadah. Apa Gazi? Mau bilang kayak gitu. Satu-satu. Gazi dulu apa tadi? Bahasa Inggris. Ayo kita baca Asia Inggris. Ya, Kinansa dan adiknya ayo kita belajar bahasa Inggris. Betul. Ada lagi ayo dari kata belajar. Ayo kita belajar agama. Betul. Ayo kita belajar agama. Terus apa lagi? Kita belajar bahasa Inggris. Yang lain bahasanya jangan sama dengan temannya. Ayo. Dari kata belajar. Ayo kita belajar supaya pintar. Ya, good Arif. Ayo kita belajar supaya pintar. Ayo, siapa lagi? Dari kata belajar. Kinan? Ayo, mau jawab? Apa? Ayo. Alandra, ayo apa? Buat kalimat dari kata belajar. Supaya nanti kalian bisa buat kalimatnya. Jadi sekarang Bu Ririn tes dulu. Udah bisa belum buat kalimatnya? Ya kita belajar sholat. Iya, good Aping. Ayo kita belajar sholat. Zalfa? Mari kita belajar bahasa Indonesia. Betul. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Zalfa sedang di jalan ya? Alhamdulillah, walaupun di jalan, tapi masih bisa ikut ya. Terima kasih Zalfa. Ada lagi? Ayo. Hansa. Ayo kita belajar Yan Bu A. Ayo kita belajar Yan Bu A. Pinter. Ayo kita belajar menulis Bu. Apa? Apa Hana? Kita belajar menulis. Iya, ayo kita belajar menulis yang rapi. Betul. Kita harus belajar setiap hari. Iya. Rajinlah belajar setiap hari supaya makin pintar. Danis, apa Nis? Oke, itu dari kata belajar. Contoh satu lagi. Coba buat kalimat dari kata bersih. Dari kata bersih. Apa, Rif? Apa? Nggak ada suaranya, Rif. Enggak. Ayo. Bersih pangkal sehat. Bersih pangkal sehat. Ya, Kinansa. Yang lain? Mari kita bersihkan. Mari kita bersihkan rumah. Ayo kita Bersih ya, dari kata bersih. Askana, ayo. Iya, Bu. Ya, Pak Gazi. Bersih pangkal sehat. Iya, tadi udah sama Kinansa ya. Yang lain, ayo apalagi dari kata bersih. Menyapu lantai. Apa Kinan? Membersihkan lantai, Bu. Ma, aku bersih. Iya, rumah aku bersih. Good. Terus apa lagi ayo?
Hansa, Hana, ayo. Nabil, Nabil kemana, Bil? Kita membersihkan kamar. Iya, itu dari kata membersihkan ya. Coba dari kata bersih. Ayo kita membersihkan. Dari kata bersih, tidak ada akhirannya. Tadi keyakinan, rumah aku bersih. Nah, Ayo, Bu. ya Danis, apa? Pakailah baju yang bersih. Betul, pakailah baju yang bersih. Siapa lagi? Ayo. Pakailah celana yang Ayo, yang belum jawab, Alandra, ayo. belum jawab. Dari kata bersih, Alandra, bisa. Ayo bersih rumah. Apa, Ping? Ayo bersih rumah. Ayo bersih-bersih rumah. Good. Askana? Bersih itu titik, 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 titik. Ayo. Lingkunganku tampak. Zalfa? Oh, udah. Dari kata bersih, apa lagi? Apa Arif? Lingkungan tempatku sangat bersih. Lingkunganku sangat bersih. Ya, good. Ayo, yang belum mencoba. Bil, Nabil kemana Bil? Tahan pakai kursi, Kak. Mudah kan? Bersih itu sebagian dari iman. Ya. Ayo rajinlah menyapu supaya rumahnya bersih. Bisa. Jadi nanti kalian buat kalimat ya. Nih dari kata sampah. Ada 4 soal ya. 1 dari kata sampah, 2 dari kata sakit, 3 dari kata bersih, 4 dari dari kata kotor. kata bersih, dan 4 dari kata kotor. Jadi buat kalimatnya yang seperti tadi ya, nggak boleh terlalu pendek kayak rumahku bersih, rumahku kotor. Nanti Bu Ririn kasih nilai setengah kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya aku membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan lengkap ya kalimatnya. Jadi buat kalimatnya harus lengkap ya. Oke? Paham? Paham, Bu. Ya, ayo ada yang mau ditanyakan materi hari ini? Tidak, Bu, enggak ada. Ada. Ya, Bu. Udah paham, benar. Udah. Udah ya, hari ini pelajarannya mudah kan? Udah, Bu. Oke, kalau mudah. Nanti jangan lupa dikerjakan, tulis yang rapi ya. Jangan sampai ada yang kelewat, coba dicek lagi sebelum nanti kalau udah selesai, boleh minta cek dulu sama mama. Ma, ini aku udah selesai ngerjain. Tolong cekin dulu. Nanti kalau kata mama, oh iya betul. Oke. Nanti kalau kata mama, oh ya ini kurang tepat, coba diperbaiki lagi. Ya. Jadi nanti tolong dicekin kalau udah selesai dikerjakan ya. Supaya jawabannya lebih maksimal lagi. Tulisannya nanti kalau kata mama, ini tulisannya belum rapi nih, ayo diulang lagi. Harus nurut ya. Oke? Oke deh. Benar gak ada yang pertanyaan? Enggak ada, Bu. Udah paham semua? Udah, Bu. Alhamdulillah. Oke, jika sudah paham,
karena materi hari ini hanya sedikit, jadi kalian boleh langsung mengerjakan ya. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan LK-nya ya. Iya, Bu. Dan LK-nya bisa selesai dan jawabannya bisa betul semua. Amin. Iya, Bu. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Iya, Bu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kita tutup dulu saja hari ini membaca hamdalah. Dan membaca doa kafaratul majelis. Ayo, lupa ya. Udah? Lupa. Masa lupa? Ayo, ada yang hafal enggak? Gazi, hafal? Ya, lupa. Masa lupa? Coba doa setelah belajar. Alhamdulillah. Ayo, nanti masuk sekolah lupa loh. Doa sesudah belajar. Doa sebelum pulang. Apaan? Alhamdulillah. Itu kan kalau habis belajar kan kita pulang. Sebelum pulang, yuk teman-teman baca doa sebelum pulang. Doa sesudah belajar. Setelah gambar PowerPoint selesai, hari Selasa lupa nih, nanti hari Rabu pokoknya sudah hafal. Bu Ririn mau cek ya. Hari Rabu kita Zoom doa kafaratul majelis sama doa sesudah belajarnya ya. Oke. Kan hari Rabu kita Zoom lagi nih. Sengaja Bu Ririn hari ini nggak kasih tahu supaya kalian ingat-ingat lagi. Ayo, hafalin lagi ya. Siap? Oke ya. Bu Ririn tunggu ya hari Rabu ya. Kita ketemu lagi hari Rabu, oke? Ya, PR ya. Jangan lupa ya hari Rabu ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Kayaknya udah lupa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.